Ibu, perkenalkan, kami dari Universitas Indraprasta PGRI. Kami di sini bertujuan ingin mewawancara Ibu mengenai sertifikasi guru. Ada beberapa pertanyaan dari kami. Kami berharap Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Pertama, pertanyaannya akan disampaikan oleh Kak Novita. Oke, baik Bu. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Ibu, mengapa sertifikasi guru itu diselenggarakan? Ya, kalau untuk kenapanya ya karena pasti banyak manfaat ya. Iya. Dengan adanya sertifikat pendidik itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Kenapa bisa meningkatkan kualitas pendidikan? Karena kita sebagai guru diberikan latihan, diberikan kelas, diberikan materi untuk pemantapan. Memang saat kuliah kalau guru itu memang sudah dipersiapkan kan. Iya. Kalau untuk dari segi kuliah sudah dipersiapkan. Apa bedanya kalau di PPG ini disebutnya kan PPG ya, pendidikan profesi guru. Itu lebih ke akademiknya, persiapan mau ngajar apa aja disiapin, ngasih soal ke anak-anak bagaimana yang bagus, bagaimana kita bersosialisasi dengan antar guru, antar teman, antar orang tua gitu. Jadi kenapa diselenggarakan? Karena bagus. Yang pertama meningkatkan kualitas gurunya itu. Guru itu kan sebagai fasilitator, ya, sebagai sumber belajar juga bisa. Tapi sumber belajar untuk zaman sekarang nggak hanya guru ya, banyak bisa melalui lingkungan sekitar, perpustakaan, handphone, apalagi handphone, gadget, anak-anak pasti cepat ya. Saya sebutnya sebagai fasilitator anak-anak. Kalau sudah ada PPG ini, ada sertifikat, pasti akan meningkatkan mutu dari si fasilitator ini. Targetnya peserta didik, akan kualitas pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik, lebih bagus. Nah, impact apa nih? Kita udah ngasih yang terbaik, pasti kita dikasih reward nih, ya kan? Dengan ada PPG ini, akan menjadi guru lebih sejahtera gitu. Karena ada 3 bulan sekali guru diberikan tunjangan. Iya, seperti itu. Seperti itu ya, Kak ya. Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Pertanyaan berikut yaitu dasar sertifikasi guru menurut Ibu itu seperti apa? Untuk dasarnya itu sertifikasi guru ya pasti acuannya ya. Acuannya itu dari undang-undang dosen dan guru ya. Kalau guru itu memang harus memiliki sertifikasi. Seperti itu. Kalau untuk prosesnya itu panjang. Untuk prosesnya panjang dan dibedakan, ada tahapannya juga sesuai dari TMT mengajarnya dari si guru itu. Ada yang kita 6 bulan dikasih pendidikan sama universitasnya, ada yang cuma 3 bulan gitu. Tiap tahun beda-beda aturannya seperti itu. Dan juga tergantung dari penyelenggara si kampusnya itu. Univnya kan beda-beda juga. Iya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu sertifikasi guru itu menurut Ibu menjamin. Jadi jaminan untuk sertifikasi guru itu seperti apa Bu? Jaminannya maksudnya untuk kesiapannya nih? Untuk ke guru dan juga untuk siswanya. Seperti yang saya sampaikan ya, kalau untuk jaminannya dengan kita dikasih kelas, dikasih materi, kita sudah punya persiapan, udah punya tahulah kemampuan dasar kita saat kuliah. Kita diduri lagi, otomatis kita menjadi lebih paham, kualitas kita jadi lebih baik. Seperti itu. Ya, untuk anak-anak pasti mereka lebih mendapatkan pelajaran yang optimal seperti itu ya. Untuk pokoknya dengan adanya sertifikasi ini insya Allah mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik gitu. Oke, baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya dan saya silakan Pertanyaannya itu menurut Ibu apa saja yang menjadi prosedur sertifikasi guru? Untuk prosedurnya itu langkah-langkahnya mungkin ya, langkah-langkah dalam sertifikasi itu. Jadi sertifikasi itu kan dibedakan menjadi 2 macam ya. Ada yang PPG dalam jabatan, ada yang luar jabatan. Maksudnya apa nih? Kita sebagai guru itu kalau sudah punya NUPTK, seperti identitinya lah, kita udah ada NUPTK, oh berarti kita diakui nih sebagai guru di Indonesia.
itu kita harus mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, kalau kalian nih seperti ini kalian kan pasti belum punya NUPTK kan, belum punya identitinya sebagai guru atau maaf ya, kalian dari sarjana apa nanti? Pendidikan. Sarjana pendidikan juga ya. Itu pasti pakainya luar jabatan. Karena dia belum punya NUPTK. Dan dari dalam jabatan ini juga dibedakan lagi nih. Dari TMT mengajar. Kita misalnya mengajar, kalau waktu zaman saya ya kan beda-beda tiap tahun ya, saya juga nggak tahu perubahannya seperti apa. Saya cerita zaman saya aja ya, saya itu PPG-nya tahun lalu itu dibedakan 2 kategori, ada kategori 1, kategori 2. Kategori 1 itu untuk yang TMT-nya sampai tahun 2015, sedangkan saya baru mengajar itu 2018 TMT-nya, itu masuk ke kategori 2. Nah, seperti itu. Ada juga kategori 1, kategori 2, kategori yang belum lulus tahun sebelumnya. Bukan tahun sebelumnya juga sih, yang mungkin yang tahun-tahun sebelumnya saat kita mengikuti beberapa SKS, saya kurang lebih 5-6 bulan ya. Saya mengikuti pendidikan PPG dalam jabatan selama 6 bulan, lalu saya mengikuti ujian. Pasti ada ujian ya. Nah, dengan adanya ujian ini, kalau yang nggak lulus, yang ini, yang kategori 3 ini, yang tidak lulus UTN, ujian tertulis yang tidak lulus, dia bisa mengikuti tes lagi, seperti itu. Untuk hasil tesnya gimana? Nggak bakal diinfokan, langsung aja nanti di website, kita masukkan nomornya, keterima, lulus atau tidak lulus. Seperti itu sih prosedurnya, banyak ada rangkaiannya. Selanjutnya ada berapa ya Bu kategori pelaksanaan sertifikat guru? Yang tadi saya bilang ya, ada, kalau pas zaman saya itu ada kategori 1, itu yang untuk TMT mengajar sampai tahun 2015. Ada kategori 2, saya masuknya kategori 2 karena mengajar saya itu terdaftarnya 2018. Bu, kalau misalnya yang baru masuk belum bisa daftar dong? Iya, belum bisa daftar, kan ada persyaratannya. Sebelum kita mau apply pasti ada persyaratannya, dan nanti di SIM PKB, itu website guru ya, namanya SIM PKB, nggak bakal bisa unavailable, kita nggak bisa daftar gitu. Kalau kita udah sesuai dengan kriteria dari pemerintah sampaikan, kita bisa klik daftar di situ. Dan juga yang kategori terakhir itu yang belum lulus dari tahun-tahun sebelumnya, disebutnya dengan ujian retaker, ujian kembali istilahnya ya. Tapi ujian retaker ini enggak tiap tahun. Pas zaman saya ini ada yang menunggu hampir 7 tahunan, lebih dari 5 tahun. Jadi dia sabar banget ya untuk menunggu. Ya karena pemerintah nggak buka tiap tahun untuk retakernya. Saya juga baru tahu tuh. Apalagi yang PGTK, yang TK itu PG PAUD ya, disebutnya PG PAUD. Itu dia hampir kurang lebih 10 tahun untuk menunggu ujian retakernya. Jadi ya kalau ada kesempatan belajar dengan semaksimal mungkin ya. Doa. Tidak memiliki sertifikasi guru tersebut. Iya. Yang tadi saya bilang ya, PPG atau kategori daljab ya, saya bilangnya daljab atau luar jabatan. Itu ada kategorinya kan ada 3 ya tadi, ada kategori 1, kategori 2 yang tidak lulus. Ada juga untuk mau daftar PPG ada yang dalam jabatan atau luar jabatan. Yang dalam itu kalau dia udah punya NUPTK, yang luar jabatan itu yang dia belum punya NUPTK. Seperti misalnya lulus kuliah langsung dia ikut kuliah lagi selama kurang lebih 1 tahun, yang mandiri itu berbayar. Itu ada yang masuk kemarin itu pas zaman saya 5 CPNS, 2 itu udah langsung punya sertifikat pendidik. Jadi kan tes CPNS itu ada SKD, SKB ya. Kalau SKD lulus, dia SKB-nya udah auto lolos. Meskipun dia cuma bener 1, udah pasti nilai 100. Nah, kebetulan di sini kita gurunya ada kurang lebih 35 ya. Ada guru kelas, ada guru mata pelajaran olahraga dan PAI ya, pendidikan agama Islam dan bahasa Inggris kalau di SD yang terpisah itu. Dari 35 guru, saya melihat daftar guru yang sudah sertifikasi ada, alhamdulillah ada 29. Berarti udah di atas 80 ya. Iya. Ya, 6-nya itu sedang 2 sedang pendidikan. Tadi ada Pak Dani, Pak Bandi yang sedang pendidikan tahun ini.
Untuk yang 4-nya, satunya ini sedang menunggu panggilan, 3-nya ini belum memenuhi yang tadi saya bilang karena dia masih baru masuk, NUPTK-nya baru masuk, jadi belum sesuai dengan kategori. Jadi situ dari 35, 29 sudah sertifikasi. Iya. Menurut Bu Riyati nih, program sertifikasi guru ini akan terus berlanjut nggak sih? Menurut saya selama masih ada undang-undang guru dan dosen yang mengharuskan pendidik memiliki sertifikat pendidik, insya Allah pasti tiap tahun pasti ada. Tapi saya juga nggak tahu ya, teman saya pernah mengatakan 2 tahun lalu tidak ada PPG dalam jabatan, tidak ada pendidikan sertifikasi itu. Ya selama ada ya kita nunggu ini kan. Teman saya lulus sampai sekarang belum dipanggil-panggil karena dia bahasa Sunda. Lebih lama. Udah lulus nih. Kita harus nunggu antrian. Seperti itu. Ibu. Kan Ibu kan udah ikut sertifikasi guru gitu kan, Bu. Nah, apa sih yang menjadi kriteria untuk bisa masuk ke lolos gitu, Bu? Ya, tadi sesuai dengan yang prosedur tadi ya. Yang pertama itu kita ada pemberitahuan kan pasti, PPG akan dibuka pendaftarannya. Kita harus aktif melihat sosial media di Instagram itu ada PPG Kemdikbud, itu aktif banget diinfokannya. Kita harus sering lihat. Lalu saat dibuka kita lihat persyaratannya. Yang tadi saya bilang pas tahun saya itu ada 2 kategori. Kategori 1 itu yang TMT-nya sampai 2015, kategori 2-nya yang sampai 2020 apa 2018 gitu, saya lupa ya, sampai 2018. Nah, itu saya cek deh di SIM PKB website. Nah, website guru itu saya buka, ternyata bisa ada tulisan klik hijaunya daftar. Kalau nggak bisa diklik berarti kita belum bisa. Daftar, kita penuhin dulu tuh SK mengajar pertama kali di mana. Saya dulu nggak di sini kan, dulu di swasta saya ngajarnya. Saya harus scan dulu, lalu persiapannya sudah lolos nih tahap pertama, administrasi lolos. Lalu apalagi ujian tesnya itu pertama ada uji coba dulu karena kan harus pakai aplikasi. Jadi nanti kita harus download aplikasinya dulu. Kita harus pantengin deh itu Instagram itu aktif banget, informasi di situ banyak. Kalau udah terpasang, udah uji coba, kita tesnya online. Zaman saya online dengan peraturannya itu dalam ruangan hanya ada 1 orang saja. Jadi ruang itu harus dikunci dan harus ada Zoom-nya. Ada Zoom tampilannya, jadi ada 2 perangkat ya, buat Zoom dan buat mengakses aplikasi itu. Kalau sudah nilainya nggak langsung keluar, kita nggak tahu ya, tapi memang mungkin minimal 75, atau juga kalau misalnya hasilnya di bawah 75 adanya perankingan yang paling atas dulu disaring. Kalau sudah lolos, lalu deh kita pendidikan gitu. Kalau yang luar jabatan itu dia 1 tahun full, tapi dia enggak sambil ngajar kan, karena dia habis kuliah langsung dia mandiri. Kalau yang seperti saya sambil ngajar, dan itu dibedakan pendidikannya. Karena saya kategori 2 itu kurang lebih 5-6 bulan. Kalau kategori 1 sekitar 3 bulanan saja. Ya mungkin karena mengajarnya sudah lama ya, jadi dibedakan seperti itu. Sudah mengajarnya itu juga full ya, ada Zoom-nya. Saya tuh full online. Online, ada silabusnya dikasih, kita presentasi, kita ngajar seolah-olah teman kita itu murid. Lalu kita persiapkan medianya, bahan ajarnya selama kurang lebih 6 bulan. Lalu kita ada tesnya itu juga 2 macam, UKOM ya. Ujian komprehensif itu ada UKIN, uji kinerja, ada UTUL, ujian tulis. Ujian tulis seperti yang di awal. Kita pakai 2 perangkat. Kalau yang UKIN itu video mengajar kita itu di-upload di YouTube atau di Google Drive. Lalu ada persyaratannya
seperti mengumpulkan penelitian, apakah kita selama menjadi guru di sini ada penelitian dan publikasinya, udah melakukan pelatihan apa aja, misalnya ada seminar kita ngikutin apa aja. Jadi banyak banget rangkaian yang sehingga kembali lagi bahwa sertifikat pendidik ini banyak sekali manfaatnya ya. Yang saya bilang itu meningkatkan mutu. Gimana nggak meningkatkan? Coba kita di drill selama kurang lebih 6 bulan, dari ADM-nya, administrasi guru, evaluasi ke anak-anak, waktunya kita juga itu benar-benar direkam lalu nanti ditayangkan, jadi teman-teman kita nonton. Seperti itu. Jadi prosedurnya panjang. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan Alfa. Iya. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, siapa aja sih tuh yang bisa ngikutin sertifikat guru dalam jabatan? Tadi ya, untuk yang guru yang daftar dari NUPTK-nya itu, kalau sudah sampai 2015 itu kategori 1. Kalau yang di 2016, 17 dan itu masuk kategori 2, itu dalam jabatan ya. Dan juga bagi guru-guru yang belum lulus ujian PPG itu ya. Ada juga itu ujian PPG itu tuh ada 2 kan yang saya bilang ya. Teman saya ada yang lulus ujian tertulis tapi nggak lulus ujian kinerjanya. Itu tetap harus ulang. Tetap harus ulang. Ada juga yang nggak lulus dua-duanya, apalagi nggak lulus dua-duanya ya, itu juga harus ulang. Dan itu retakernya tidak tiap tahun saya bilang. Jadi kita harus menjadi yang aktif ya, melihat dibuka apa enggak nih retaker, ujian pengulangan apa enggak, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu, sertifikasi ini tuh hanya berlaku bagi guru yang mengajar di sekolah negeri saja kah atau enggak? Semua guru dong, karena kan manfaatnya itu meningkatkan kualitas fasilitator guru, dan juga tujuan kita insya Allah meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Kalau cuma guru negeri doang, yang swasta kasihan ya. Iya gitu, pasti ada kok kuota untuk semua guru, mau dia guru negeri atau swasta, mau PNS bukan PNS, pasti ada, kuotanya banyak. Pertanyaan terakhir itu, guru yang tidak lulus sertifikasi guru dapat mengikuti lagi pada tahun berikutnya kah? Iya, Iya. yang tadi saya sampaikan ya, itu ya. dapat retaker ya, tapi harus kita pantau-pantau terus ya Mbak ya, harus pantau-pantau terus dibuka apa enggak itu retakernya, seperti itu. Oke, baik. Ibu, pertanyaan dari kami sudah selesai semua. Kami juga terima kasih banyak Sama-sama sudah Mbak. mau menjawab dari pertanyaan Mohon kami. maaf ya kalau misalnya jawabannya kurang maksimal Iya, atau Ibu, kurang apa-apa. sama-sama kita saling belajar Iya. ya, berbagi ilmu. Wawancara dari kami semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.